Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina al-imana wal islam wa ja'ala syahra ramadan sayyidash syuhuri min 'iddatish syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji serta syukur wajib kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang masih memberi kita kesempatan, masih memfasilitasi kita nafas yang leluasa dan bebas untuk kemudian kita jadikan sebagai wasilah bagaimana kemudian kita sepenuhnya mengabdi dan juga menghamba kepadanya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, hari ini kita menginjak bulan suci Ramadan, bulan yang Allah istimewakan di antara 11 bulan yang lainnya. Allah menentukan dan mewajibkan khusus di bulan ini satu ibadah secara full, kurang lebih 30 hari kepada orang-orang yang beriman, yaitu adalah ibadah shaum. Dalam kitab Hadza Dinuna karya Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau menjelaskan esensi dari shaum adalah tahrirul iradah al-insaniyah wa ja'alaha taba'an di awamirillahi la liraghaibin nafsi. Ialah kebebasan kehendak manusia yang ditundukkan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ditundukkan kepada keinginan-keinginan hawa nafsu. Beliau pun menjelaskan bahwasanya ada perbedaan antara orang yang saum dan juga tidak saum, bukan perbedaan antara manusia dan juga hewan, melainkan perbedaan antara orang yang menang dengan orang yang kalah, perbedaan antara orang yang berhasil dengan orang yang gagal. Farikun bainan najihin wal fasilin. Atau para ulama mengungkapkan bahwa bulan suci Ramadan datang untuk memperbaiki kondisi kita, bukan untuk menyiksa kita. Qad jaa syahrul Ramadan liyuhadziban la liyu'adziban. Semoga kultum yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang istimewa Persatuan Islam Mesir ini menjadi sumbangsih positif dakwah algoritmatik yang akan menyaingi algoritma-algoritma yang kian kemari kian mengalami defisit nilai-nilai positif di media sosial. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, izinkan saya mengangkat dan juga membahas satu tema penting dan krusial bagi eksistensi kehidupan manusia, nasibnya, dan juga keselamatan, yaitu berkenaan tentang betapa mahalnya surga Allah. Kita tahu bahwa tidak mudah bagi seorang hamba untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memfasilitasi surga itu berisi dengan berbagai macam kenikmatan. Walaupun sulit, walaupun mahal, betapapun susahnya, kita harus tetap bisa optimis dan juga mudah-mudahan kita masuk ke surga Allah kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Jika kita membaca di dalam tafsir Al-Qurtubi saat penafsir menjelaskan tentang Quran surat Saba ayat ke-13, beliau mendatangkan satu athar sahabat, kisah tentang sahabat yang cukup menarik. Menjadi menarik karena kita akan mendapati bahwa ada salah satu sahabat yang ketika melaksanakan tawaf selama 7 putaran, beliau hanya membacakan satu doa yang cukup ringkas, simpel dan sedikit, tapi memuat isi yang begitu luar biasa. Kurang lebih berbunyi seperti ini: Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah hamba di antara golongan atau kelompok mereka yang sedikit. Apa makna dari itu semua? Setelah sahabat ini selesai dari tawafnya, kemudian ada sahabat lain yang menghampiri dan bertanya, apa alasan Anda membaca doa yang ringkas, simpel dan sedikit di saat ada banyak orang di sekeliling Anda membaca rentetan banyak doa berharap untuk
mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat? Jawaban dari sahabat ini sederhana, bahwa saya mendengar langsung dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Quran surat Saba ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalilun min ibadiyasy syakur, bahwa sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Maka aku berharap aku berada di antara golongan orang-orang yang sedikit itu. Menurut tafsir At-Tabari, saat beliau menukil penafsiran dari sahabat Ibnu Abbas mengenai ayat ini, wa qalilun min ibadiyasy syakur, yakni wa qalilun min ibadi al-muwahhiduna tauhidahu, yaitu sedikit sekali di antara hamba-hamba Allah yang kemudian mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya pengesaan, mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya pentauhidan. Jika kita ingin mendefinisikan apa itu syukur, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Bersyukur hakikatnya adalah cara seorang hamba untuk berterima kasih dengan upaya-upaya menjalani hidup sesuai dengan ketentuan Sang Pencipta. Maka kata Allah, orang-orang yang seperti ini itu langka, orang-orang yang seperti ini itu sedikit. Maka kita memikirkan, di mana orang-orang lain ketika surga itu dihuni oleh yang sedikit, yang banyaknya kemana? Kontras dengan ayat Quran surat Al-A'raf 179. Allah berfirman, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Sungguh kami telah menyediakan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan juga manusia. Artinya banyak sekali di antara jin dan juga manusia yang bukan menempati surga tetapi menempati neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa gerangan yang menjadi alasan mengapa begitu sedikitnya mereka hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam surganya? Paling tidak ada 3 jawaban. Pertama, karena sedikitnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah memberikan kebebasan secara mutlak 100% kepada manusia, mau memilih beriman atau tidak beriman. Dijelaskan di Quran surat Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu berasal dari Tuhan. Barang siapa yang ingin beriman, silahkan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silahkan kafir. Allah sudah membebaskan. Tapi semenjak dahulu, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, kebanyakan ternyata manusia dominan memilih untuk tidak beriman. Walaupun Allah sudah mendatangkan banyak rasul, banyak nabi untuk kemudian mengingatkan manusia, menunjukkan manusia jalan keselamatan hakikat, untuk menyelamatkan mereka dari kesengsaraan dunia menuju kebahagiaan di akhirat. Itu alasan pertama. Alasan kedua, mengapa surga menjadi sedikit? Karena ketika sedikitnya orang yang memilih untuk beriman, orang-orang yang beriman ini pun sedikit sekali di antara mereka yang kemudian berislam secara kafah atau secara totalitas. Allah tentunya sudah menyeru kepada orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar memilih beriman kepada Allah, maka udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Apa itu kafah? Kafah adalah bagaimana seorang hamba menjalani syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara menyeluruh setiap detik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya akan memintai pertanggungjawaban dari perkara-perkara semisal sholat, zakat, saum, haji, tidak. Tetapi Allah yang telah mengatur kehidupan manusia dari A sampai Z setiap waktu,
akan memintai pertanggungjawaban dari segala macam apa yang telah dilakukan oleh manusia, apa yang telah diucapkan. Jika Islam hanya berbicara tentang sholat, jika Islam hanya berbicara tentang zakat, puasa, dan juga haji, maka tidak perlulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 6.666 ayat, kemudian kurang lebih ada 5.000 hadis yang menjelaskan tentang ayat-ayat tersebut. Islam begitu sangat luas. Islam menjelaskan detail, dimulai dari hal-hal terkecil sampai hal-hal yang terbesar. Mulai dari hal-hal sederhana, masuk WC, keluar WC, makan, minum, tidur, sampai kepada urusan yang bersifat komunal, berkeluarga, bahkan bernegara. Itu menjadi alasan bagaimana kemudian Islam itu begitu luas, dan orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam secara kafah ini sedikit. Alasan yang ketiga, kenapa penghuni surga itu cenderung sedikit? Karena setelah orang-orang yang beriman itu sedikit, kemudian orang-orang yang beriman dan juga melaksanakan Islam secara kafah juga sedikit. Yang ketiga adalah orang-orang yang sudah konsisten dalam keimanan dan kekafahannya dalam Islam, itu amal-amal mereka sedikit pula yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasul yang mulia Muhammad SAW sering begitu banyak mengisyaratkan di dalam hadis dengan kata-kata rubba, kam, betapa banyak, alangkah banyaknya. Contoh, rubba qaimin laisalahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang-orang yang sholat tapi dia tidak menghasilkan kecuali rasa letih dan juga lelah. Atau dalam hadis lain dijelaskan, kam min shaimin laisalahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang melakukan ibadah saum tapi dia tidak menghasilkan apa-apa kecuali rasa lapar dan juga dahaga. Maka penting bagi kita untuk menafakuri itu semua. Terlebih contoh ketika ada ayat yang menjelaskan tentang celaka bagi orang-orang yang sholat, yang tidak diterima sholat. Fawailun lil musallin. Kalimat wail itu menurut sebagian mufassir itu adalah nama neraka. Berarti ada hal yang tidak beres, yang tidak berkualitas dalam ibadahnya. Saya ingin mengajak teman-teman ikhwati iman sekalian untuk lebih utuh memahami tentang mahalnya surga ini dengan membaca dan mentafakuri, merefleksikan Quran surat Ali Imran ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah bertanya kepada kita, pada orang-orang yang beriman, apakah kalian menganggap kalian sudah beriman, padahal Allah ingin melihat siapa di antara kalian orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang bersabar. Berjihad, apa itu berjihad? Jihad bukan perang. Perang itu bagian terkecil dari jihad. Konsep jihad yang sebenarnya adalah upaya seseorang yang bersungguh-sungguh dalam usahanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menelusuri syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankannya dan juga mengamalkannya secara menyeluruh dan sungguh-sungguh. Penghuni surga adalah mujahidin, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Yang bukan mujahidin jangan harap sekali-kali ingin mendapatkan surga, karena surga itu dibayar dengan usaha yang mahal. Oleh karena itu Allah kemudian selanjutnya menjelaskan bahwa wa ya'lamas sabirin. Allah ingin mengetahui siapa di antara kita yang kemudian bersabar. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil kesimpulan betapa mahalnya surga itu, betapa sulitnya surga diraih oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka pantaslah Allah
di dalam banyak isyaratnya dan juga Rasulullah mengesankan bahwa sedikit sekali orang yang bersyukur, sedikit sekali orang yang mendapatkan hasil dari ibadah-ibadahnya, sedikit sekali orang-orang yang masuk surga. Maka pantas sahabat tadi di awal dia mengulang-ulang doa yang menjadi senjatanya. Doanya ringkas, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang-orang yang sedikit. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang sedikit, yaitu orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang berislam secara kafah dan amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.